guys, sampai di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ini ada Hasbal, katanya sisa top up FF nih Min, BTW semangat Min. Siap, sering-sering top up ya, biar sisanya ke Mimin terus. Thank you ya Hasbal buat donasinya. Selanjutnya ada Bambang, katanya bagi yang malas baca kayak gua sangat terbantu dengan adanya cerita manhwa. Makasih bang. Siap. Mimin juga seneng kok kalau bisa menghibur kalian. Nah jadi kalau misalnya ada yang mau rekomendasiin manhwa UA, bukan manhwa Korea ya, di channel ini khusus manhwa, bisa rekomen nanti Mimin bacanya satu-satu biar dibawain. Thank you ya Bambang buat donasinya. Selanjutnya ada Ergozi, Ergoci. Katanya semangat Min. Siap. Thank you ya Ergozi buat donasinya. Selanjutnya ada, waduh, banteng. Ada banteng merah. Katanya, Min, kalau bisa bahas cerita manhwa atau manhwa yang tentang MC-nya membangun wilayah atau kerajaan. Nah, itu kayaknya boleh tuh. Jadi, yang tahu manhwa-manhwa yang bertema membangun kerajaan, coba komen di bawah ya. Nanti Mimin baca satu-satu. Dan nanti bisa Mimin bawain mungkin ya. Tapi kalau mau lihat yang udah Mimin bahas tuh Global Killing. Global Killing tuh membangun wilayah. Kalau di Global Killing disebutnya desa. Nah, disebut desa. Itu juga ada tuh temanya game, jadi lumayan seru juga. Kalau mau cek Global Killing, udah Mimin bikinin ya playlistnya, tinggal dicek aja. Thank you ya banteng merah buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget, gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Baiklah, tua muda ini akan menunjukkan kepadamu apa itu obat tingkat dewa yang sebenarnya. Pil kebangkitan, serap. Aku telah memulihkan 100% kekuatanku. Kaisar Salju, apa kau ingin bermain denganku? Aku bisa mengkonsumsimu hidup-hidup sekarang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pil penyembuh milik Cao Fang lebih kuat dari yang mulia. Negara api hanyalah sebuah negara kecil. Dari mana Cao Fang mendapatkan pil yang begitu kuat? Sudah berakhir. Surga gak berpihak pada kekaisaran bersalju kita. Gak mungkin. Aku gak percaya. Aku adalah kaisar tertinggi yang mengatur seluruh alam roh utara. Bagaimana kau bisa lebih baik dariku? Pengorbanan darah. Dung. Hah? Kenapa tiba-tiba turun salju? Ini, hei, jangan sampai terkena saljunya, atau kalian akan membeku. Enggak, menjauhlah dari salju, atau kau akan mati. Cao Fang berkata, mengeluarkan teknik es sekuat itu. Kaisar Salju, apa kau nggak peduli dengan hidup dan mati para prajuritmu? Selama aku bisa membunuhmu, seluruh alam roh utara masih menjadi milikku, dan semua kerugian ini sepadan. Cao Fang, pergilah ke neraka. Lalu si raja memunculkan skill Extreme Ice untuk menyerang Cao Fang. Kita melihat Cao Fang membeku. Tuan, Cao Fang sudah mati. Kekaisaran Salju telah memenangkan pertempuran ini. Hidup yang mulia,
kekaisaran salju nggak terkalahkan. Cao Fang, bagaimanapun juga kau tetaplah kalah. Aku adalah satu-satunya penguasa alam roh utara. Tapi tiba-tiba dari tubuhnya Cao Fang muncul nih seperti ada cahaya-cahaya terang. Hah? Apa? Dan Cao Fang berhasil melepaskan diri. Apakah ini teknik es terkuatmu? Gak ada apa-apanya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau gak terluka? Teknik es ekstrimku ini bahkan sanggup membunuh seorang Wushen. Itu karena aku juga bisa menggunakan energi es, dan itu jauh lebih kuat dari milikmu, Xianshu. Ice Age. Kita melihat Cao Fang mengeluarkan skill dengan kekuatan es. Hah, ini. Dan kita melihat gak cuma si Raja Kaisar doang nih yang kena es jadi es. Ternyata semua prajuritnya juga. Kaisar Salju, eramu sudah berakhir. Mulai sekarang alam roh utama milik klan Cao mati, dan akhirnya kacanya esnya pun dihancurkan. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh bos tingkat Lord Kaisar Salju. Memperoleh 3, 6, 9, 10. Berarti 20 miliar. 20 miliar poin pengalaman. Ini 2 miliar poin kekuatan sejati, dan harusnya sama sih, 2 miliar kemampuan keterampilan dewa. Selamat kepada host karena telah membunuh bos level Lord Kaisar Salju. Memperoleh artefak Ice Dragon Sword, artefak Heaven Crown, artefak Changlan Ring, dan skill magis Avalanche Sword. Yang mulia, tidak! Saudaraku, Tuhan sudah berhasil mengalahkan lawannya. Waktunya kita untuk mengakhiri ini. Baiklah, saatnya menyelesaikan mereka. Serang, bunuh mereka dulu, lalu habisi Cao Fang. Kita melihat kedua Wushen dari kubu kekaisaran salju, keduanya diserang dan dibunuh. Hah, dua dewa kekaisaran dan kaisar sudah mati. Cao Fang merupakan musuh terkuat kekaisaran salju. Bagaimana cara kita melawannya? Bertarung atau menyerah? Kaisar salju sudah mati. Kalian bisa menyelamatkan hidup kalian kalau kalian menyerah. Hah, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Kami di negara api, nggak ada hubungannya. Kami menyerah. Lebih baik hidup daripada mati. Aku bersedia untuk menyerah. Dalam hati si Perdana Menteri tanpa diduga malah berakhir seperti ini. Jika aku ingin hidup, aku hanya bisa mengikuti Cao Fang. Tuan Cao Fang, Morong bersedia menyerah. Para prajurit ini hanya mengikuti perintah, dan aku nggak perlu untuk membunuh mereka. Tapi kau adalah anggota berpangkat tinggi di kekaisaran salju. Beri aku alasan agar aku tidak membunuhmu. Jika Tuan ingin memulai sebuah negara, saya akan mendukung Tuan dan bersumpah setia sampai mati. Jika aku ingin memulai sebuah negara, banyak orang yang akan datang untuk bergabung dan setia padaku, dan aku nggak akan kekurangan hal itu. Alasan ini nggak cukup. Tuan, tunggu. Saya tahu di mana tempat harta karun kekaisaran salju. Harta karun itu dicuri oleh kekaisaran salju selama sahabat terakhir. Baiklah, kau bisa hidup. Terima kasih Tuan. Dalam hati si Murong, Tuan baruku ini benar-benar licik. Aku khawatir akan sulit untuk kedepannya. Sekarang kita begini ke Killing Tavern Base. Yang mulia. Nah, kita melihat nih. Yang mulia ini nih, yang wanita adalah Kaisar Kegelapan. Dia berkata, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Apa benar Cao Fang yang sudah membunuh Kaisar wilayah salju? Telah dikonfirmasi oleh banyak pihak bahwa Cao Fang yang telah membunuh Kaisar Salju. Sekarang dia berada di kota kekaisaran salju. Jalankan perintahku. Segera tarik mundur seluruh pasukan yang berada di kekaisaran salju ke markas. Apakah Anda menyerah untuk membunuh Cao Fang? Enggak. Kali ini aku sendiri yang akan membunuh Cao Fang. Dalam hati Kaisar Kegelapan, jika Cao Fang tahu tentang situasi yang mulia Saint saat ini, dia pasti akan bertarung denganku di Killing Tavern. Sebelum itu terjadi, aku harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan ancaman ini. Sekarang kita pergi lagi nih di Istana Kekaisaran Salju. Tuan, ini dia tempatnya. Tuan, ini adalah ruang harta Kekaisaran Salju. Cao Fang membalas. Bagus, sekarang kau bisa pergi. Dan ingat untuk tidak mendekati area ini. Paham? Baik Tuan. Dan Cao Fang pun masuk. Setelah bekerja, sekarang saatnya untuk menuai hasilnya. Ya Tuhan, apakah ini surga? Kali ini aku benar-benar untung besar. Sistem, keluar dan lihatlah. Jir, sebanyak ini. Host, negara siapa yang kau rampok? Enggak, bukan merampoknya, melainkan aku menghancurkannya. Tukarkan semua harta ini untuk menjadi koin supreme. Siap bos. Ting menemukan harta karun bawah tanah. Frunz dapat ditukar dengan 8 juta koin supreme. Menemukan harta karun surgawi The Essence of Lihuo dapat ditukar dengan 90 juta koin supreme. Menemukan harta karun para dewa Netherworld Swallowing Fire dapat ditukar dengan 800 juta koin supreme. Kirim. Lalu 2 jam kemudian akhirnya habis hartanya. Aku sekarang memiliki 5M koin supreme. Gila. Sekarang Cao Fang kaya raya ya. Sistem, aku ingin berbelanja.
tunjukkan padaku semua hal atau barang yang bagus. Tuan muda, saya akan merekomendasikan barang Anda yang bagus. Paman, cerutu Kuba ini sungguh bagus. Aku memesankannya untukmu. Paman, apa kakimu begal? Aku akan memijitnya untukmu. Enaknya. Tada, tali ikat peri. Gak ada yang gak bisa diikat. Bahkan dewa sekalipun, semakin kuat kemampuan penggunanya, akan semakin besar kekuatan ikatannya. Cocok untuk melakukan olahraga BDSM. Lumayan, aku akan membelinya. Oh ya, asal darah bisa membuat garis keturunan kembali ke leluhur. Dan ada kesempatan untuk memahami kekuatan magis garis keturunan. Aku memiliki Blood Spirit Dragon dan Tyrant Bloodline. Yang ini cocok untukku. Aku akan membelinya. Yang selanjutnya sangat bagus. Bergembiralah. Bahkan seorang Wushen pun gak memilikinya. Kau bisa memilih postur tubuh apapun setelah menggunakannya. Sial, ini merupakan barang yang sangat bagus. Beri aku 10 salinan. Aku ingin 10. Kali ini, host telah mengkonsumsi total 4.162.500.000 koin Supreme. Mengingat jumlah besar konsumsi host kali ini, sistem akan memberikan diskon untuk host. Terima kasih atas dukungannya. Dirampok, guys. Apa? Aku menghabiskan 4 miliar koin Supreme. Betul. Karena kontribusi host yang luar biasa, akhirnya aku bisa pergi menemui 8 saudari perempuan malam ini. Dasar bajingan. Kukira ada sesuatu sehingga kau nggak menyebutkan harganya. Ternyata kau sengaja menipuku. Tuan ini akan membunuhmu. Sampai jumpa, host. Aku pergi dulu. Dan dengan cepat sistem pun langsung kabur. Sialan. Seekor angsa dipatuk oleh angsa liar hari ini. Lihat aja sistem. Aku pasti akan membahasmu. Aku akan memikirkannya nanti. Pertama-tama, aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Asal-usul garis keturunan dapat mengembalikan garis keturunan ke leluhur. Dan ada kemungkinan untuk menyadari bahwa kekuatan magis garis keturunan adalah hal yang baik. Jadi mari kita serap ini dulu. Kita ngeliat nih, garis keturunannya muncul, menyatu. Wush. Energi tirani macam apa ini? Telah melampaui usaha penuhku selama ini. Tuhan benar-benar gak terduga. Dia mampu menggabungkan 2 energi yang berbeda menjadi satu. Oke, kembali. Akhirnya selesai. Aku gak menyangka bahwa 2 binatang besar akan bergabung menjadi satu. Dan itu membuatku berhasil membangkitkan 3 kekuatan magis garis keturunan utama. Ting, selamat kepada host karena telah memahami kekuatan magis garis keturunan, pembunuhan sejati, kekuatan suci, dan ramalan. Aku mungkin tahu apa arti 2 kekuatan magis ini. Arti sebenarnya dari pembunuhan dan kekuatan suci. Tapi apakah ramalan ini berarti bisa melihat masa depan? Lupakan aja. Lebih baik aku langsung mencobanya. Meramal, mulai. Ada seseorang yang mencoba untuk membunuhku. Lalu kita melihat nih, si Kaisar Kegelapan baru aja sampai. Dalam hati si Kaisar, tanpa tindakan pencegahan, aku akan menyerang dari belakang. Cao Fang, hari ini kau akan mati. Dia menyerang, tapi Cao Fang berhasil menghindarinya. Apa? Dia menghindarinya? Bagaimana mungkin? Cao Fang berkata, aku udah lama menunggumu. Matilah kau. Dan Cao Fang langsung menendangnya. Dan si Kaisar Kegelapan pun langsung terhempas jauh. Bagaimana kau bisa menemukanku? Kalau aku bilang aku bisa memprediksi masa depan, apa kau percaya? Meskipun kau nggak ingin memberitahuku, setidaknya jangan berbicara denganku tentang trik yang biasanya digunakan untuk menipu anak-anak. Dalam hati si Kaisar Kegelapan, rencana pembunuhannya telah gagal. Lebih baik sekarang aku mundur dulu dan mencari peluang lain nanti. Lalu dengan cepat, tiba-tiba muncul nih. Dan tadi kan dipegang sesuatu di tangannya nih. Lalu muncul seperti asap tebal. Cao Fang, kau beruntung kali ini. Aku akan mengambil kepalamu lain kali. Mau pergi? Nggak semudah itu. Zilong, Tianwei, masuklah dan tangkap musuh. Zilong ada di sini. Tianwei juga ada di sini. Muncul nih mereka berdua masuk. Dua orang Wushen tingkat tinggi. Apa gue bercanda? Bawahan Cao Fang memiliki kekuatan tumpur yang begitu tinggi. Astaga, sangat kejam. Zilong, Tianwei, segera tangkap pencuri ini. Sisakan beberapa tarikan nafas. Baik. Bunuh! Ingin menangkapku? Gak semudah itu. Duar, muncul lagi nih asapnya. Dan dia mencoba kabur lagi. Teknik ilusi, bayangan darah. Muncul nih beberapa klon. Kemana pencuri itu melarikan diri? Berhenti kau! Dan mereka mulai membunuhnya satu persatu. Tapi semuanya adalah klon ternyata. Cao Fang, kau menang kali ini. Tapi belum tentu lain kali. Maaf, gak ada kata lain kali. Tali ikat peri, keluarlah! Apa? Dan Cao Fang berhasil mengikatnya. Sialan, apa ini? Lepaskan aku. Cao Fang berkata, jangan repot-repot. Semakin kau berjuang, semakin erat ikatannya. Tuan, bagaimana? Kita harus menangani pencuri ini. Kalian berjagalah di luar kuil. Aku akan menginterogasi dia. Cao Fang, dasar bajingan. Apa yang ingin kau lakukan padaku?
dengan mengikatku seperti ini, ha? Berhenti bicara omong kosong. Apa kau dari Slaughter Tavern? Katakan padaku, bagaimana kabar Ciho? Hah? Apakah kau berharap kalau aku akan memberitahumu, ha? Aku telah menjalani pelatihan profesional. Gak peduli bagaimana kau menyiksaku, aku gak akan menyerah. Aku ingin lihat apakah pelatihan profesionalmu itu bisa memblokir teknik pengendalianku. Apa? Sekarang tunduk. Aku gak akan menyerah. Kau gak bisa mengendalikanku. Dalam hati Cao Fang emang layak menjadi seorang Wushen. Tekadnya begitu kuat sehingga dia gak jatuh ke dalam kendaliku. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu untuk mengendalikannya. Piao Piao Yuxian San merupakan ramuan yang bahkan puncak Wushen gak sanggup mengatasinya. Aku gak percaya kau bisa menahannya. Habiskanlah untukku. Bajingan, apa yang kau berikan padaku? Ini barang bagus yang bisa membuatmu bahagia. Kau tunduklah. Dan akhirnya pelayan kecil ini menghadap Tuan. Siapa nama aslimu? Nama si pelayan kecil ini adalah Anxiang, Tuan. Tuan, di sini terasa begitu panas. Cao Fang berkata, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Mari kita bicara tentang bisnis. Pelayan ini sedang melakukan bisnis sekarang. Apa? Tidak! Pencuri wanita itu berteriak dengan sangat keras. Tampaknya metode interogasi Tuan sangat kuat. Emang layak menjadi Tuan. Kita masih banyak harus belajar. Lalu 3 jam kemudian, Tuan, Anda sangat luar biasa. Saya berpikir tunggu, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Seberapa kuat Killing Tavern base-mu itu? Izin bicara, Tuan. Ada total 59 pembunuh tingkat Wushen di Killing Tavern base, kecuali para pelayan. Bayangan gelap dan bulan gelap, mereka sudah berada di Wushen peringkat tinggi. Tetapi mereka berdua terluka parah beberapa hari yang lalu. Sekarang kekuatan mereka telah menurun sedikit dan mereka menyembuhkan diri di markas. Cao Fang berkata, kekuatan Killing Tavern base ini cukup bagus. Bagaimana dengan Citan? Typo Chi Hao Santo. Dia kenapa? Cepat katakan, Tuan, tenanglah. Saints of Che mendengar bahwa kalian Cao mengalami musibah dan dipaksa untuk memahami kekuatan supranatural garis keturunannya. Karena ada yang gak beres, dia akhirnya tertidur lelap. Selama dia masih hidup, aku akan menyelamatkannya. Sudah saatnya untuk membawa kembali Citan. Zilong, Tianwei, apa perintah Tuan? Cao Fang berkata, kumpulkan seluruh pasukan. Setelah 1 jam, kita akan menyerang Killing Tavern. Baik, Tuan. Apa? Tuan, apakah Anda sungguh ingin menyerang Killing Tavern? Iya, Cao Fang menjawab. Iya, Killing Tavern tidak hanya mengambil Citan, tetapi juga berniat membunuhku berulang kali. Kali ini, aku harus membasmi mereka semuanya. Tolong, pikirkan kembali, Tuan. Kekaisaran Salju emang kekuatan tingkat ke-7, dan Killing Tavern adalah kekuatan tingkat ke-6. Tetapi ada banyak master di markas Kaisar Wuti, dan mereka nggak mudah diserang. Aku telah memutuskan, nggak perlu memujukku. Kau pergilah keluar. Aku ingin berlatih dulu. Baik, Tuan, itu hanya 1 jam. Seberapa kuat Tuan bisa berkultivasi? Keluar! The Immortal Golden Body dan Great Sun Glaze Fruit atas hadiah menyelesaikan tugas sebelumnya masih belum digunakan. Menurut garis besar Immortal Golden Body, setelah tubuh emas berhasil dimurnikan, bahkan jika tubuh fisik dan roh primordial rusak, itu bisa dilahirkan kembali dengan darah. Hanya saja proses pemurniannya sangatlah menyakitkan, dan hanya mereka yang memiliki keturunan besar yang bisa melakukannya. Meskipun aku hanya melatihnya sampai tingkat pertama, itu mampu meningkatkan kekuatan fisikku. Demi menyelamatkan Citan, aku harus bertahan. Langit sulit dikubur, bumi sulit mati. Immortal Golden Body. Gila. Apa yang terjadi? Apakah Tuan? Dan Cao Fang pun keluar. Dalam hati Cao Fang, lapisan pertama tubuh emas abadi telah disempurnakan, dan sekarang sulit bagi Rana Wushen untuk menembus pertahananku. Anxiang, kau yang memimpin jalan ke Killing Tavern atau bar pembunuh. Setelah malam ini, gak ada lagi yang namanya Killing Tavern base di dunia ini. Budak ini mematuhi perintah Tuan. Dalam hati Anxiang, setelah berlatih kurang dari 1 jam, kekuatan Tuan meningkat dengan pesat. Berapa banyak kartu yang masih dimiliki Tuan? Tuan, semua pasukan sudah siap. Bagus, pergi sekarang. Dan akhirnya mereka pun meluncur pergi. Hei, bukankah Cao Fang baru aja menjatuhkan kekaisaran salju? Apakah dia ingin pergi berperang lagi? Meskipun negara ini besar, negara ini akan mati jika terus berperang. Cepat dan beritahu tetua. Cao Fang memimpin pasukan lagi dan segera cari tahu kemana tujuan mereka. Mereka terus terbang. Anxiang berkata, Tuan, ini adalah base camp Killing Tavern. Daerah sekitarnya penuh dengan formasi pertahanan yang kuat dan sangat sulit untuk ditembus dari luar. Budak ini akan memimpin pasukan untuk masuk lewat jalan kecil. Cao Fang merespon, terlalu lambat. Apakah ada cara lain? Zilong, aku memerintah kamu dan pasukanmu untuk mengepung tempat ini. Bunuh semua orang di Killing Tavern base yang berusaha kabur, dan jangan sampai ada yang tersisa. Tianwei, aku akan membuat formasi besar untuk menerobos. Kau bawa orang masuk dan jangan sampai ada yang terlewat.
Baik tuan, bagaimana cara Anda untuk masuk ke base camp milik Killing Tavern? Chow Fang merespon, aku punya caraku sendiri. Elemen Magnetic Destroyer, tembak! Kita melihat nih, dari mulut si kapal perang muncul sebuah serangan. Nah, sekarang kita pergi nih ke base camp bawah tanah di Killing Tavern. Apa kau pernah mendengar kalau Chow Fang membunuh Kaisar Salju dan memusnahkan kekaisaran bersalju? Apakah dia itu Chow Fang yang kita buru sebelumnya? Apa benar dia begitu kuat? Chow Fang telah menjadi sangat kuat sekarang. Apakah menurutmu dia akan membahas kita? Apa yang kalian bicarakan? Tiba-tiba ada seorang yang botak datang. Salam, Komandan Agung. Waduh, ternyata Komandan Agung. Kami sedang berbicara tentang Chow Fang yang menghancurkan kekaisaran salju. Sampah kekaisaran salju dengan kekuatan Slaughter Tavern kita bisa menghancurkannya kapan aja. Jadi Chow Fang bukan masalah besar. Kalian nggak perlu khawatir. Yang dikatakan komandan itu benar. Chow Fang hanyalah sampah. Jika dia berani ke sini, maka membunuhnya akan sangat mudah. Selain itu, Kaisar Kegelapan secara pribadi berinisiatif untuk mengambil kepala Chow Fang. Seharusnya dia sudah berhasil sekarang. Lalu kita melihat nih, serangannya berhasil jadi kayak kena serang dari atas gitu loh. Kan mereka di bawah gua tuh. Ini apa yang terjadi? Tidak. Seseorang menyerang tempat ini. Camp Killing Tavern letaknya sangat rahasia. Bagaimana mungkin bisa ditemukan? Jangan panik. Segera atur pasukan untuk bersiap menghadapi musuh. Aku mau lihat siapa yang berani macam-macam dengan Killing Tavern baseku yang sudah berdiri selama ribuan tahun ini. Serang! Ternyata Chow Fang berhasil masuk dan membobol base rahasia dari Killing Tavern. Apakah ini markas bar pembunuh? Ternyata emang ada banyak orang. Apa kau Chow Fang? Bagaimana mungkin? Bukankah Kaisar Kegelapan pergi untuk membunuhmu? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kaisar Kegelapan. Apa kau berbicara tentang budakku ini? Anshang berkata, mulai sekarang nggak akan ada lagi nama Kaisar Kegelapan. Yang ada hanya budak dan pelayan Chow Fang. Anshang. Bagaimana mungkin? Kaisar Kegelapan sudah ditundukkan oleh Chow Fang. Kaisar Kegelapan merupakan salah satu dari 3 panglima perang besar Killing Tavern Base. Dan dia telah menyerah. Bagaimana kita bisa melawannya? Cepat beritahu Dark Moon dan Master Shadow. Semuanya cepat mundur. Ingin lari, nggak semudah itu. Dan Chow Fang langsung menyerangnya. Dan serangannya berhasil mengenainya. Tidak. Dan akhirnya si komandan pun mati. Komandan tewas dalam satu pukulan. Lari. Apa yang kita khawatirkan sudah terjadi. Cepat panggil Dark Moon dan Shadow Lords yang sedang mengasingkan diri. Hanya mereka yang mampu menandingi Chow Fang. Para prajurit, bunuh mereka semua. Bunuh mereka. Jangan sisakan satupun. Jangan biarkan mereka lari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!